Halo Sobat YouTube, hari ini kita akan membuat flysheet darurat atau flysheet survival dari benda-benda yang dapat ditemukan di sekitar kita. Flysheet ini punya ukuran 240 x 180 cm alias 2,40 meter dikali 1,80 meter. Bahan-bahannya sangat sederhana, kita hanya butuh kantong kresek sampah bekas, kemudian gunting dan juga lakban bening. Opsional tambahkan tali perusik juga bisa, kawat dan juga lilin. Oke, langsung saja kita menggunakan kantong kresek sampah ukuran 90 x 120. Itu dibelah dua pada bagian samping dan bagian bawahnya. Bagian samping yang lainnya ditinggalkan saja, nanti itu akan diperlebar kira-kira seperti ini. Oh iya, untuk kantong plastik sampahnya lebih baik lagi menggunakan kantong plastik sampah warna orange atau warna putih, dikarenakan warna-warna cerah memantulkan cahaya. Kemudian karena konteksnya survival, warna seperti orange akan terlihat mencolok dan mudah untuk ditemukan. Kemudian gunting lagi satu kantong kresek sampah ukuran 120 x 90 cm. Itu jika kita belah dua, kantong plastiknya punya panjang 180 x 120, sehingga ketika kita satukan dengan kresek lainnya, maka kita akan punya panjang 240 x 180 cm, dan itu sudah sangat cukup ya menurut saya untuk konteks survival. Karena jika lebih besar lagi dari ini, saya rasa itu akan susah diletakkan dalam survival kit. Kemudian bagian tengahnya ini agak dilebihin, lalu disatukan dengan lakban. Itu muka dan belakangnya ya. Semakin baik kalian melakban, maka semakin baik pula sambungan dari flysheet survival ini, sehingga tidak ada celah untuk air melakukan penetrasi pada bagian seal dari lakban ini. Jika kalian punya lakban yang lebih bagus, itu lebih baik lagi. Kemudian kita akan membuat loop, lapisi dengan lakban hingga beberapa kali agar ketika dibuat loop maka tidak akan gampang sobek. Setelah itu cukup kalian panaskan kawat atau apapun itu, kemudian tusukkan untuk jalur dari tali perusik atau tali apapun yang kalian gunakan sebagai looping. Kenapa saya panaskan seperti ini? Karena percobaan sebelumnya saya coba untuk gunting untuk membuat lubang, ternyata lubangnya jadi melebar. Jadi cara paling aman adalah dipanaskan seperti ini. Setelah kalian membuat looping pada masing-masing sisinya yang kalian inginkan, lakban lagi memanjang pada semua sisinya. Ini gunanya ketika ditarik, maka plastik sampah ini tidak akan mudah robek, dikarenakan semua sisinya telah dilakban. Sehingga ketika saling tarik-menarik, maka bagian lakbannya ini yang akan saling tarik-menarik. Oke, kira-kira bentuknya seperti ini setelah jadi. Kalian bisa lihat bagian-bagian yang saya lakban. Kira-kira seperti ini ukuran ketika saya tidur pada bagian pertengahan dari flysheet ini. Jika dibuat bentuk segitiga seperti tanda pramuka, saya rasa masih cukup. Kalau kalian ada stiker glow in the dark, bisa kalian potong dan terapkan seperti ini. Oke, kita coba terapkan di outdoor. Ingat ya, ini adalah flysheet atau tarp survival yang akan berbeda dengan flysheet utama kalian. Tarp ini juga cocok dibuat oleh kalian yang ingin belusukan, namun ingin membawa tarp yang ringan dan 100% waterproof. Sebelumnya saya pernah membuat bivak dari jas hujan ponco yang bisa menjadi flysheet. Sayangnya setelah lumayan lama digunakan,
Ternyata hujan merembes pada bagian sambungan jahitannya, apalagi sambungan jahitannya belum ada simsil. Sehingga saya terinspirasi untuk membuat flysheet dari bahan-bahan ringan seperti ini. Jadi kira-kira seperti ini jadinya. Dan ini saya coba masuk ke dalam. Hanya saja seperti yang kalian ketahui, warna hitam itu menyerap panas ya, sehingga di dalamnya ini terasa agak panas. Beda dengan warna putih yang benar-benar memantulkan cahaya kembali. Flysheet ini juga bisa kalian extend atau kalian perlebar untuk mendapatkan awning, yaitu bagian yang agak mengangkat sehingga kita bisa melakukan kegiatan seperti memasak di bawah dari flysheet ini. Untuk waterproof, namanya juga plastik. Ini 100% waterproof ya. Jadi tidak perlu khawatir dengan air. Karena plastik berbeda dengan kain yang masih memiliki pori-pori. Perlu saya ingatkan, flysheet ini bukan untuk pemakaian sekali pakai, tapi untuk pemakaian berulang. Jadi jangan kalian langsung buang. Oke, kita beralih ke simsil atau bagian lakbannya. Nah, ini juga kita coba siram dengan air ya. Bisa kalian lihat, selama bagian lakbannya itu tidak ada celah, maka air tidak dapat melakukan penetrasi ke dalam bagian dari lakban tersebut. Sebenarnya saya berharap hujan deras agar bisa menguji flysheet ini lebih lanjut. Sayangnya tidak turun hujan. Namun bisa kalian lihat ini aman ya. Tidak ada kendala pada bagian simsilnya. Kemudian juga untuk loopingnya bisa kalian lihat sendiri, ini juga kuat. Dari hasil pengujian yang saya lakukan, flysheet ini sudah lumayan bagus ketika berada dalam keadaan darurat, atau ketika gear kalian tiba-tiba tidak bisa atau gagal dalam fungsinya. Hanya saja bukan berarti flysheet ini tanpa kekurangan. Kekurangannya, kalian tidak bisa meletakkan api di dalam flysheet ini. Namun nantinya saya mau coba bagian tertentunya akan saya lapisi pakai aluminium foil agar memantulkan panas dan tidak menyerap panas. Kemudian yang kedua, saya belum coba untuk intensitas angin yang kencang. Dikarenakan plastik tanpa pori-pori, sehingga jika terhempas angin, maka cenderung akan menerima semua tekanan dari angin tersebut. Jadi ini yang saya coba, ini berada di hutan dan banyak pepohonan, dan bukan di lapangan terbuka yang berangin. Tapi flysheet model ini bisa jadi alternatif untuk jadi flysheet darurat. Saya tidak ingin menebar hoaks ya, sehingga apapun yang saya buat itu saya melakukan pengujian. Setidaknya dari pengujian ini kita bisa mendapatkan gambaran sederhana tentang performa dari benda yang kita buat. Kemudian bijaklah menggunakan plastik. Seperti yang saya katakan, ini bukan barang sekali pakai, tapi ini barang yang bisa digunakan berkali-kali agar kita tidak mengotori lingkungan sekitar kita. Kemudian flysheet survival ini juga bisa menjadi kombinasi yang bagus dibawa dengan selimut survival yang dari aluminium foil. Bisa kalian lihat dari ukurannya yang sangat ringkas. Kira-kira seperti ini tutorial untuk membuat flysheet atau tarp survival. Jika ada pertanyaan atau ada yang ingin disampaikan, bisa kalian sampaikan melalui kolom komentar. Mohon bantuannya untuk like dan subscribe jika kalian suka. Dan sampai bertemu di lain waktu dan di lain kesempatan dengan pembahasan menarik lainnya.